Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semangat pagi. Kita memulai pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk itu, silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan. Selain itu masih ada? Oke, karena kita sudah punya jenah kehadiran, jadi kita mudah ya buat melihat siapa yang hadir hari ini. Oke, alhamdulillah hampir semuanya 99% hadir pada pembelajaran hari ini. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, bisa semuanya? Ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Ya, tentang konsep berpikir komputasional. Apa sih itu ya? Konsep berpikir komputasional, berpikir komputer kan gitu ya. Karena sebelumnya kita udah belajar coding ya. Dan sekarang kita belajar konsep berpikir komputasional. Nah, sekarang kita mau cari tahu dulu apa itu berpikir komputasional. Oke. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat memahami prinsip berpikir komputasional. Ya, ini mungkin masih asing di telinga kalian ya. Yang kalian tahu kan komputer. Berpikir komputer berarti kita jadi komputer dong. Nah, ini yang perlu kita bahas bersama-sama supaya kita sama-sama paham. Selanjutnya yaitu peserta didik dapat mengkaitkan dua prinsip berpikir komputasional yaitu dekomposisi dan pattern rekognisi dengan kehidupan nyata. Nah, jadi di dalam berpikir komputasional itu terkandung dua prinsip, dekomposisi dan pattern rekognisi. Nah, itu juga masih jadi pertanyaan tuh, bahasa asing ya. Sebenarnya masih ada lagi, ada dua lagi, tapi yang mau kita pelajari fokus pada hari ini adalah dua prinsip berpikir komputasional ya, dekomposisi dan pattern rekognisi. Terus yang ketiga, peserta didik dapat mengoperasikan permainan. Nah, ini kayaknya udah jadi hal yang seru lah buat kalian ya, karena setiap hari mungkin kalian sudah kenal banget sama permainan kayak ML dan FF gitu ya. Siapa yang sini main ML? Siapa yang di sini main FF? Oke. Nah, tapi permainan di sini ada permainan pembelajaran. Oke, lanjut. Permainan komposisi dan pattern rekognisi. Jelas ya? Oke, kita langsung mau memahami apa sih konsep berpikir komputasional, berpikir komputer. Kita jadi komputer, enggak. Tapi berpikir komputasional di sini dijelaskan
merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Loh, kok masih komputer juga? Loh, kok jadi manusia juga gitu ya? Manusia jadi berpikir komputer. Nah, kenapa manusia dikaitkan? Karena berpikir komputasional itu bisa digunakan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan apa caranya? Dengan secara logis dan sistematis, menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Apa sih logis? Tahu nggak kalian logis itu apa? Oke, logis itu adalah masuk akal. Jadi nggak aneh gitu ya. Logis itu masuk akal sesuai dengan kehidupan nyata. Sistematis itu mengikuti instruksi atau punya urutan ya. Jadi secara urut, sistematis. Oke. Biar lebih paham lagi, prinsip berpikir komputasional. Ya. Berpikir komputasional itu terdapat 4. Ya, tadi udah dijelaskan dekomposisi dan pattern rekognisi ya. Dekomposisi, pattern rekognisi, duanya lagi adalah abstraksi dan algoritma thinking atau berpikir algoritma. Ya. Oke, dekomposisi yang pertama yaitu memecahkan masalah rumit atau besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Nah, maksudnya ketika kalian punya masalah besar atau punya urusan, misalnya kalian mau melaksanakan acara ulang tahun. Nah, apa yang harus kalian lakukan terlebih dahulu untuk melaksanakan acara ulang tahun yang nanti kalian akan mengundang teman-teman kalian? Apa yang harus kalian lakukan? Mempersiapkan barang, mempersiapkan rundown acara. Nah, itu dipisah. Enggak langsung sekaligus dia itu jadi acara ulang tahun. Jadi acara ulang tahun dipisah bagian-bagiannya. Acara apa aja, benda-bendanya apa saja, terus siapa saja yang diundang, itu dibagi. Itu dekomposisi. Ya. Selanjutnya pattern rekognisi, menumpukan solusi dengan mengenali pola yang sama untuk bisa digunakan kembali. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan acara ulang tahun, pasti kita mulai gini. Apa yang aku harus siapkan? Udah pikir, ketemu, oh iya, barang-barangnya apa saja? Misalnya meja, balon, segala macam. Oke, udah tuh satu beres. Polanya berpikir, mikirin dulu apa aja, terus ketemu bendanya. Nah, tapi kan nggak itu aja kan? Masih ada lagi kan? Kita mikir lagi. Apalagi ya harus mempersiapkan gitu ya. Oh iya, tamu undangannya mulai sama, dipikirin, ketemu, siapkan gitu ya. Lagi misalnya rundown acara, apalagi ya harus aku siapkan. Oh iya, rundown acaranya apa aja. Nah, berpikir, ketemu, dan disiapkan begitu ya. Polanya sama, pattern rekognisi. Kalau kita melihat dari kasusnya menyiapkan acara ulang tahun. Nah, selanjutnya, mungkin hari ini tidak kita pelajari, tapi kita perlu tahu supaya nanti kita punya gambarannya. Abstraksi dan algoritma thinking. Abstraksi menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita kaitkan lagi dengan acara ulang tahun tuh, ya, kita pasti menyiapkan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam acara ulang tahun. Datengin mobil truk deh, apa coba? Penting nggak? Sebenarnya bisa aja bawa barang-barang, tapi repot, nggak penting buat kita persiapkan gitu. Jadi itu nggak perlu. Contohnya, aku mau bawa ini deh, kerbau, buat apa coba gitu tuh? Kan nggak penting, ya kan? Jadi itu prinsip berpikir abstraksi, menyaring yang tidak perlu untuk menyelesaikan masalah. Nah, selanjutnya algoritma thinking, menyusun langkah-langkah secara berurutan untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika kita mau menyelesaikan tadi ya ulang tahun ya, kita harus mempersiapkan itu secara urutan. Pikirin dulu, siapin barangnya, taruh di mana. Gak mungkin taruh di mana tiba-tiba, karena apa? Kita aja belum menyiapkan. Gitu ya, pasti kita mikirin, ada bendanya, ketemu bendanya, siapin, nggak tiba-tiba nyiapin.
dari mana itu tiba-tiba nyampe? Nanti nggak berurutan gitu. Atau oh besok aku mau ulang tahun, kita nggak nyiapin barang-barang tapi kita langsung undang teman-temannya. Logis nggak? Masuk akal nggak? Kita belum nyiapin benda-bendanya, peralatannya, tapi teman-teman kamu udah diundang ke rumah kamu. Logis nggak itu? Enggak, berarti harus berurutan. Persiapan, peletakan bendanya, terus acaranya. Seperti itu. Misi. Itu saja dulu supaya kita bisa paham lebih maksimal. Kenapa dekomposisi dan pattern dekomposisi ini Bapak satukan? Karena menurut Bapak, dekomposisi dan pattern dekomposisi ini punya kemiripan, punya kaitan yang lebih dekat. Ya, contohnya kayak kita mau menyiapkan acara, polanya dipikirkan, terus ketemu bendanya disiapkan, gitu. Nah itu juga bagian dari dekomposisi. Kita sudah langsung membagi untuk masalah besar itu. Oke, paham ya sampai sini? Oke. Nah, di sini ada contoh untuk memahami lebih dalam lagi tentang kesamaan pola, pattern rekognisi dan dekomposisi. Ya, jadi yang kalian butuhkan di sini adalah pola warna yang sama. Ya. Yang dibutuhkan di sini adalah satu pola warna rumah yang sama polanya. Satu ya, walaupun kalian bisa dua juga bisa, tapi itu enggak perlu dekomposisi itu ya. Kesamaan polanya itu pattern rekognisi. Oke. Sekarang ini ceritanya Bapak punya komplek, orang kaya. Punya komplek dengan variasi warnanya. Komplek nomor blok pertama merah kuning merah kuning merah, berarti di sini apa? Kuning. Oke, betul. Pinter-pinter dong Pak, apa ini ya? Oke, lanjut. Yang kedua biru ungu, lanjut. Biru. Oke, lanjut sekarang blok yang ketiga. Baca. Lanjut ke blok 4. Oke, benar. Pinter-pinter ini ya. Baru kayak jelasin bentar kamu udah langsung pinter ya anak Bapak ya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Tapi ini masih permulaan ya. Pattern dekomposisi. Oke, kita lanjut. Nah, sudah masuk nih ke game-game nih. Kayaknya bakal seru nih. Ya. Bapak punya atau menemukan permainan dari web ABC ya? Oke. Siapa di sini yang mau menyelesaikan masalah ini? Ada yang bisa? Perwakilan dari anggota kelompoknya? Siapa? Oke, Asti, silakan. Ingat polanya, permainan bola. Di sini bulat. Maju aja, bulat, segitiga, bulat, terus seterusnya. Nah, ini tanda tanya pola yang harus dilengkapi itu apa? Gitu. Silakan nanti. Ayo. Good job. Terima kasih. Berhasil. Coba sekarang. Yang kedua siapa yang bisa? Asli lebih. Patri, sini. Good job. Siapa yang bisa? Oke, tadi perwakilan kelompok dari Hasbi. Yang lainnya disiapkan. Siapa yang harus maju? Oke. Polanya lihat pola-pola lain. Tepuk tangan buat ini. Selanjutnya dari kelompok. Ya. Jadi ada. Sekarang polanya ya.
Lihat kalau ini kelihatannya benar. Oke, dua. Siapa? Ya, silakan Anda. Lihat polanya supaya kamu bisa menentukan jawabannya ya. Ya, cepat. Ya, pola. Perwakilan ya. Jadi kira-kira seperti itu cara mainnya. Pengennya Bapak semuanya, tapi karena keterbatasan waktu, jadi kalian boleh coba di rumah kalian nih, nanti Bapak share di grup kelas ya. Di HP juga bisa. Oke. Tadi kita game, sekarang joyful learning. Ya, jadi ini kegiatan ini Bapak punya masih permainan, tapi permainan ini unplugged ya. Unplugged. Tadi kita belajar menggunakan perangkat lunak dan sekarang kita unplugged ya. Oke, kalau gitu Bapak bagikan. Nanti Bapak akan jelaskan teknis permainannya seperti apa. Kalian sudah menerima instruksi pola sesuai dengan tugasnya. Pola gerak, pola suara, dan pola bentuk. Nah, kalau pola gerak, jadi nanti 4 orang kalian bagi nih polanya itu sesuai dengan instruksi. Jadi yang pertama apa? Jalan di tempat. Berarti ada 4 orang. Yang satu jalan di tempat. Terus selanjutnya apa pola selanjutnya? Terus kalau suara apa? Berarti kalau suara mainin suara. Suara apa yang sesuai dengan instruksi? Kalian bagi sesuai dengan teman kalian. Sesuaikan dengan pola. Begitupun dengan bentuk. Kalau bentuk itu pakai tangan aja, ya. Pakai tangan bentuk apa yang sesuai dengan yang diminta instruksi. Paham semuanya? Oke, nanti dibagi dulu pola siapa, yang satu siapa, yang kedua siapa, yang ketiga siapa, yang keempat siapa. Kalian empat nih semuanya, gitu. Nah itu dibagi. Terus nanti setelah kalian bagi, kalian maju satu-satu. Nanti perwakilan dari kelompok lain menyambung pola dari kelompok yang maju. Ngerti nggak? Jadi dia polanya panggilan suara, berarti dia harus mengikuti suara pola yang berurutannya seperti apa. Paham sampai sini? Oke, sekarang kalian diskusikan dengan teman kalian. Siapa yang memegang pola pertama, kedua sampai dengan 4? Silakan dibagi satu-satu. Gimana Pak? Iya, jadi dibagi ya. Udah? Ini bagi siapa yang suaranya ini, siapa yang suaranya ini, siapa yang suaranya ini. Ini bagi suara ini nanti. Nah, kalian mau? Ini gerak. Kamu harus bagi ini siapa yang loncat. Ini satu langkah dengan siapa? Harus berurutan seperti ini. Harus berurutan sesuai dengan kertas instruksi ya. Jadi enggak ngacak. Nanti kalian maju itu sesuai dengan kertas instruksinya. Itu Bapak settingnya selesai. Oke, dan Bapak semuanya sudah siap? Oke, Bapak tentukan yang maju berdasarkan spinner ya. Ingat ya, kelompoknya kelompok berapa saja? Oke, untuk kelompok pertama yang maju adalah kelompok 4. Siapa kelompok 4?
Jadi kelompok 4 adalah kelompok Rafa dan kawan-kawan. Silakan maju. 4 ya. Oke, sekarang yang perwakilannya. Perwakilan untuk melanjutkan pola yang diperankan oleh tim kelompok 4. Kelompok 6, siapa perwakilan satu orang? Karlan, silakan. Oke, barisnya sesuai dengan instruksinya. Oke. Ini kalian pola apa? Pola suara. Oke, pola suara berarti nanti Karlan harus memerankan suara yang dimainkan mereka sesuai dengan polanya. Ayo. Berarti mana yang mau ditaruh si Karlan? Sini atau sini? Yang pertama mana? Oke, berarti di sini, Bapak. Silakan di sampingnya Ivan. Oke, silakan dimainkan perannya. Polanya apa? Itu kan suara, berarti kamu harus menirukan suara itu. Lanjut, berarti lanjut selanjutnya Pak. Berarti selanjutnya harusnya apa? Kan tadi suara apa? Suarain. Ini Yang berarti, keras. oke, tepuk tangan berarti kalian udah lupa. Oke, kelompok 4. Ini apa? Pola apa? Pola gerak. Oke, nanti berurutan ya kayak tadi ya. Yang tadi mas suara, yang ini gerak. Oke, kelompok 4 siapa? Perwakilannya? Oke, silakan. Silakan memerankan instruksi polanya. Ya, silakan. Oke, terus lanjut. Yang keras. Terus. Oke, tepuk tangan. Terus. Silakan maju ke depan kelompok 5. Silakan dimulai. Berarti yang kita polanya gimana? Gerakin enggak? Oke, betul, tepuk tangan. Selanjutnya di sini Bapak punya worksheet ya, tugas kelompok lagi, tapi ini kita melalui kertas kerja ya, lembar kertas kerja. Ini Bapak sudah siapkan. Nah, ini ada pola-polanya ya, ada pola di sini yang seperti yang kita bahas tadi, pola, dan nanti di sini ada pola jawabannya untuk mengisi yang kosong. Oke, tapi ini harus dibantu dengan gunting dan lem. Kalian sudah siap gunting dan lemnya? Oke, silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Semuanya sudah ya? Sekarang ketua kelompoknya membawa hasil kerja kelompoknya ke depan. Silakan. Oke, yang pertama polanya bulat, kotak, titik-titik, kotak, bulat, kotak. Jadi apa? Kita lihat jawabannya. Bulat. Tuh, silakan dikoreksi. Kalau benar dicek saja. Bulat ya, yang pertama isinya bulat. Sudah? Lanjut. Yang kedua polanya segitiga, segi 6, segitiga, titik-titik, segitiga, segi 6. Berarti titik-titik isinya apa? Segi 6. Kita lihat jawabannya. Betul. Silakan dikoreksi. Sudah? Ya, lanjut. Pola yang ketiga, blok, layang-layang, titik-titik, blok.
Berarti titik-titik ini low. Kenapa low? Kenapa? Coba lihat jawabannya dulu. Betul. Kenapa low? Karena sebelumnya 2. Polanya log 2, layang-layang 2, berarti log 2. Sudah? Lanjut pola yang keempat. Segitiga terbalik. Ini bentuk apa? Trapesium. Titik-titik, segitiga terbalik, trapesium. Berarti titik-titik Oke, coba lihat jawabannya. Betul. Trapesium. Kenapa trapesium? Karena trapesium jumlahnya berapa? Per polanya itu berapa jumlahnya? 2. Di sling 1 apa? Sling 1 segitiga terbalik. Segitiga 1 trapesium 2, segitiga 1 trapesium 2. Oke, lanjut yang terakhir. Segi 4 titik-titik, segitiga, segi 4, berarti titik-titik. Lihat jawabannya. Betul, segi 4. Nah, ini kenapa? Segi 4 karena apa? Karena polanya, pemisah polanya itu kelompok berapa? Oke, yang mana yang salah? Kenapa? Harusnya? Trapesium. Ada lagi? Kelompok 6. Apa? Gimana? Oke, harusnya? Low. Oke. Silakan dibuka lagi ke temannya. Oke, silakan kedua kelompok. Begitu ya, jadi lihat polanya. Kalau pola pemisahnya yang beda itu 1, berarti dia bedanya itu 1, gitu ya. Bedanya itu 1. Bulat, kotak, bulat. Berarti seterusnya bulat, kotak, bulat. Cuma 1 pembeda. Nah, ini juga sama. Pembedanya cuma 1, segitiga, segi 6. Nah, ini udah beda nih. Pembedanya berapa pembedanya? Pembedanya 2. Log 2, layang-layang 2, log 2. Terus ini, kalau ini gimana pembedanya? 1 dan 2, segitiga 1, trapesium 2. Temannya akan bekerja sama. Bisa dipahami? Silakan siapkan alat tulisnya. Oke, silakan diisi soalnya atau lembar kerjanya masing-masing. Semuanya? Oke, sudah boleh dikumpulkan. Coba ya. Sambil kita bahas ya. Saat ingin membersihkan kamar yang berantakan, langkah pertama yang sebaiknya dilakukan adalah merapikan tempat tidur. Ya, jadi kalau misalkan kamar yang berantakan, ya harus dirapikan dulu tempat tidurnya. Oke, yang kedua, lengkapi pola gambar di bawahnya ini. Bulat ini ya, lingkaran dan bulat kecil hitam. Berarti jawabannya B. Ya sama tuh ya, lingkaran putih terus bulat hitam seluruhnya. Dan 3, untuk membuat segelas teh manis, langkah yang terakhir dilakukan adalah
Apa? Apa itu B? Oke, mengaduk teh hingga gula larut. Jawabannya B. B. Udah? Nomor 4, perhatikan pola angka di bawah ini. Nah, ini ada di matematika ya. Oke, apa? A, ya. 15 tambah 5, 20. 25 tambah 5, 30. Jawabannya A. Nomor 5. Apa saja hal yang perlu kamu siapkan saat ingin menanam bunga di pot? Apa? B. Bibit bunga, potnya, tanah, dan air. Lanjut. 6. Lengkapi pola gambar berikut. Apa? 32. Ya, 16 tambah 16, 32. Kalau 30, 15 tambah 15 baru. 32 ya, D ya. Nomor 8D. Nomor 9, Rani ingin merencanakan liburan ke pantai. Tugas besar ini dapat dipecahkan menjadi beberapa tugas kecil. Kecuali apa? Merapikan tempat tidur. Iya, menyambung ya. Logis nggak? Enggak logis. Jadi jawabannya C. Nomor 9C. Terakhir, jika sebuah pola dimulai dengan bintang, bulan, selanjutnya ya, silakan dihitung jumlah benarnya. Baik, silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Juga kelompoknya juga sama. Oke, duduk semuanya. Baik, mohon perhatian. Konsentrasi. Oke, lihat Bapak semuanya. Pegang pundak. Pegang kepala. Pegang telinga. Pegang hidung. Pegang pipi. Pegang perut. Yes, gimana tuh? Ke atas bawah. Oke, ulangi, konsentrasi. Pegang jidat. Pegang perut. Pegang lutut. Pegang siku. Pegang pergelangan tangan. Pegang ibu jari. Pegang kaki. 4, tepuk 5. Ya, oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 4, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Karena kalau di sana dia sudah bahagia dengan orang lain. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan izin pimpin doa.